Bagaimana manusia bisa tidur selama zaman es tanpa mati kedinginan? Dingin itu bahkan sudah tidak mengejutkan lagi. Itu seperti rasa yang terus-menerus menggerogoti, meresap ke dalam tulang setiap kali kamu menarik napas. Kamu bisa berbaring di salju sekarang, membiarkan tubuh tenggelam, dan semuanya cepat berakhir, sunyi, hanya dingin. Para pemangsa yang mengintai di tundra akan segera datang untuk menghabisi tubuhmu yang membeku, tapi itu bukan pilihan. Kamu berjuang bukan hanya untuk dirimu, tapi juga keluargamu dan istrimu yang diam-diam mendukungmu saat kamu terus maju. Anak laki-lakimu yang telah melalui musim dingin ke-12 selalu menemanimu saat berburu. Dia akan merawat keluarga saat waktunya tiba. Putrimu yang baru 6 musim dingin tetap berjalan menembus angin dingin, melawan kesehatannya yang rapuh. Kamu terus melangkah. Itu satu-satunya yang bisa kamu lakukan siang hari saat mencari perlindungan. Kadang, jika beruntung, matahari memberi kehangatan sehingga kamu bisa mempercepat langkah dan mendapatkan kekuatan. Pada hari-hari lain, matahari tertutup, salju terus turun, dan setiap langkah butuh usaha. Putrimu mulai tertinggal, lalu putramu menyemangatinya untuk maju. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, kamu harus segera menemukan tempat berlindung karena malam akan segera tiba. Memang, siang hari terasa berat, tapi malam membawa bahaya tersendiri. Suhu turun, angin bertiup kencang, dan kegelapan menekan dari segala arah. Saat kelelahan melanda, kamu tahu satu hal pasti. Tetap di luar saat cuaca seperti ini, meski sebentar, bisa berakibat kematian. Jika alam tidak membunuhmu, predator akan melakukannya. Perlu tempat berlindung? Banyak gua di sini, tapi tidak semua cocok atau cukup besar untuk keluargamu. Gua lain berada tepat di jalur angin, membuatnya terlalu dingin untuk menyalakan api, dan gua-gua lainnya sudah ada yang menempati. Kamu masih ingat seakan baru kemarin saat kecil diminta tetap di belakang, sementara ayah dan kakakmu menjelajahi gua mencari tempat berlindung. Kamu tak pernah melihat mereka lagi, hanya teriakan yang menggema dari gua, lalu raungan beruang mengerikan yang mengguncang bumi. Binatang-binatang buas ini bersembunyi jauh di sarangnya, selalu siap menyambut mangsa baru yang berjalan terlalu dekat. Sejak hari itu, ibumu melakukan segalanya agar kamu tetap hidup. Memberi makan, kehangatan, dan tempat berlindung meski harus berkorban. Kematian awalnya pun bukan misteri. Kau tahu harga yang dia bayar dan dia tak pernah menyesal. Jika saatnya tiba, kau pun tak akan menyesal. Matahari makin tenggelam, cahaya pun redup. Kau melihat gua besar yang terlindung angin. Meski kecil, gua itu cukup. Kau tak akan salah. Ayahmu? Pernahkah kau menyuruh anakmu tetap tinggal demi menjaga ibu dan adiknya? Kau masuk gua dengan hati-hati, langsung merasakan perubahan. Angin hilang dan udara tenang memberi kelegaan. Kau mengumpulkan ranting kering dan 2 batu tajam dari dalam gua. Kau sudah melakukan ini berkali-kali, rasanya sekarang hampir otomatis. Kau membenturkan batu-batu itu sekali, 2 kali, lagi. Pada pukulan keempat, percikan api muncul. Kau membujuknya perlahan, memberi serat hingga api menyala. Kau menurunkan kayu dan merawatnya jadi obor darurat. Kini saatnya momen penentu. Jika hal buruk terjadi, putramu tahu harus lari tanpa menoleh. Kau lempar obor ke dalam gua. Jika ada sesuatu di sana, itu akan terbangun dan kau lari. Jika itu beruang, ia akan menyerang jika diganggu. Tapi kecil kemungkinan ia mengejarmu keluar dan meninggalkan sarangnya. Kau telah memberi keluargamu kesempatan sekejap, dan kau mungkin juga punya, jika kakimu tidak mengecewakanmu. Cahaya obor menembus lebih dalam ke dalam gua, mewarnai batu dengan cahaya oranye yang berkelap-kelip. Kau menahan napas dan mendengarkan, menanti raungan rendah penanda binatang buas terbangun. Tapi yang terdengar hanya suara mencicit kecil. Seekor hewan, pengerat besar keluar dari gua, lalu kau masuk lebih dalam. Ini tempat persembunyian aman, dan kau berseru menang ke keluargamu. Kau telah menemukan tempat perlindunganmu, keluargamu bergabung bersamamu di dalam gua, dan kau mulai bekerja. Istrimu dan anak laki-lakimu membawa banyak ranting dan kayu tambahan untuk membangunnya, dan segera kau akan membuat api yang mengesankan. Sebagian asap keluar dari gua, tapi kehangatannya melindungimu saat suhu turun drastis. Dipadukan dengan pakaian bulu tebal yang kalian semua kenakan, itu akan cukup untuk membuat kalian bertahan sepanjang malam, seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya. Putrimu langsung meringkuk di samping api, batuknya bercampur dengan suara api yang berderak. Istrimu menyelimuti putrimu dengan selimut bulu, dan saat melihatnya, kamu tahu harimu belum selesai. Sekarang waktunya berburu.
Matahari hampir sepenuhnya tertutup awan sekarang, dan sebentar lagi dunia akan jatuh ke dalam kegelapan total. Kamu meluangkan waktu sejenak untuk mengorientasikan diri, menandai jalan kembali ke gua, agar kamu bisa kembali dengan mudah. Malam ini, kamu tidak berburu mangsa besar, kamu hanya kelompok kecil dan tidak membutuhkan banyak daging. Kamu memang membutuhkan asupan, dan usaha untuk menjebak serta memindahkan hewan besar akan menghabiskan terlalu banyak energi. Sebagai gantinya, kamu berjongkok di rerumputan, menunggu sampai melihat sesuatu bergerak. Seekor makhluk gemuk seukuran kelinci keluar untuk mengunyah beberapa tanaman yang tersisa. Kamu bergerak dengan diam-diam mendekatinya, tapi makhluk itu melihatmu dan berbalik untuk kabur. Putramu datang dari sisi lain, menusuknya dengan tongkat yang sudah diruncingkan, lalu kamu mendengarnya. Itu adalah sinyal untukmu agar kembali. Auman serigala sudah biasa di sini. Mereka ancaman tersendiri dan tak ragu memburu manusia. Kamu segera mundur ke gua sambil membawa hasil buruan. Kamu duduk di dekat api, menguliti hasil buruan dan menyiapkannya untuk dikeringkan. Bangkai dipanggang di atas api, semua orang mendapat bagian dan bersiap untuk esok. Sekarang saatnya tidur, ini bagian berbahaya. Aman di sarang, ini satu-satunya kesempatan beristirahat. Api akan menakuti pemangsa dan memberi banyak peringatan jika ada yang mendekat. Namun suhu malam akan turun drastis. Kamu mengeluarkan barang paling berharga yang kamu miliki, yaitu kulit hewan kering yang telah kamu kumpulkan selama bertahun-tahun. Beberapa telah dijahit dengan susah payah oleh istrimu menjadi pakaian yang pas di badan, hanya menggunakan jarum tulang sederhana. Yang lain dijadikan selimut bulu yang hangat. Kamu membaginya ke semua orang, lalu menyelimuti putrimu lebih hangat. Saat udara dingin terasa, kamu tertidur. Rasa dingin menusuk tulang saat kamu terbangun, dan menunggu keluargamu terasa seperti keabadian. Istrimu bangun lebih dulu di sampingmu, lalu dorongan kakimu membangunkan putramu, sementara putrimu masih tidur lebih lama. Putrimu batuk, matanya terbuka, lalu ibunya segera memeluk dan membisikinya hingga batuk mereda. Gua ini jauh dari kata ideal, terlalu dingin, terlalu penuh asap, terlalu sempit, tapi gua ini membuat kalian tetap hidup sepanjang malam, dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Kau mengumpulkan barang-barangmu dan memastikan untuk membersihkan bangkai kelinci dari sisa daging yang masih menempel sebelum berangkat mencari tempat yang lebih layak. Tapi kau tahu, waktumu hampir habis. Tempat tinggal lamamu sangat berjasa selama bertahun-tahun. Dibangun dari batu dan tulang mammoth, kau masih ingat saat mengambil sisa daging dari bangkai raksasa yang dimakan pemangsa. Para pemulung selesai bekerja, menyisakan kerangka raksasa. Tulang diukir jadi pelindung efektif jika dipasang tepat, dan kau merangkainya dengan alat sederhana. Seiring waktu, cuaca makin dingin tiap tahun, dan kau tahu keluargamu tak bisa bertahan setahun lagi. Kini saatnya pergi ke arah matahari, mencari tempat tinggal baru yang permanen. Kau hanya bisa berharap bahwa ketika seseorang akhirnya menemukan rumah lamamu, mereka akan mengerti apa yang telah kau tinggalkan. Dinding batu itu menjadi tempat lukisan anak-anakmu dari abu api, juga beberapa lukisan buatanmu dan istrimu. Itu hanya sketsa sederhana tentang hidupmu, tapi itu milikmu dan tak bisa dibawa pergi. Suatu saat nanti, saat cuaca hangat, mungkin keluarga lain akan melihatnya dan tahu seseorang seperti mereka pernah di sini. Tapi sekarang, duniamu hanya tas-tas kulit kecil itu. Kalian bertiga hanya membawa barang penting, makanan hasil mencari, pakaian seperlunya, dan alat-alat. Semua yang kamu bawa dibuat dengan susah payah, lewat banyak percobaan dan kesalahan. Pecahan tulang dibentuk jadi ujung tombak dan dipasang pada tongkat kokoh dengan sulur kering. Alat-alat itu ringan, tapi bisa dengan mudah menancap pada hewan kecil atau melukai kulit predator. Lalu ada pahat batu milikmu, alat yang memungkinkanmu membuat alat-alat lainnya. Semua yang kamu pakai diasah dan dipahat tangan dari bahan alam, lalu kekuatannya kamu manfaatkan untuk unggul di lanskap keras ini. Itu pun kalau kamu bisa bertahan dari dingin, ini adalah hari yang pahit lagi. Ambil beberapa selimut kulit yang biasa kamu pakai malam hari, selempangkan satu di bahu, dan berikan sisanya ke keluargamu. Salju membuat mereka basah, tapi insulasi tambahan melindungi dan bisa dikeringkan di dekat api. Setelah menemukan tempat berlindung, beri isyarat untuk maju. Putrimu melangkah 2 kali lalu tersandung. Beban itu menekannya, dia sudah sangat lemah. Tanpa sepatah kata, istrimu membungkuk, menempatkan putrimu dengan aman di punggungnya. Dia mengatupkan rahangnya dan mulai berjalan. Jika dia bisa melakukannya, kamu juga bisa.
Sisa hari dihabiskan untuk mencari makan, memaksa diri melewati tumpukan salju, dan mengawasi pemangsa serta mangsa. Kamu hanya bertemu satu kelompok lain di perjalanan, sekelompok pria tua yang awalnya tampak bermusuhan dan bergerak ke arah sama. Mereka mengarahkan tombak padamu, kamu dan putramu menirukan. Otot tegang, napas tertahan, tapi tak ada serangan. Momen itu menggantung di udara dingin, lalu berlalu. Mereka terlihat seperti kamu, tapi tidak persis, lebih kekar, lebih berotot, lebih pendek. Tubuh mereka memang cocok untuk iklim ini. Kamu mengangguk kepada mereka, membiarkan mereka melanjutkan perjalanan. Mereka pun membalas sopan santun yang sama. Kamu memperhatikan saat mereka bergerak melewati medan yang keras dengan mudah, membuatmu merasa tidak nyaman, berburu dan mengumpulkan makanan, seolah-olah dingin itu nyaris tak menyentuh mereka. Tapi bagimu, setiap hari adalah hitungan mundur. Tebalnya salju hari ini membuatmu lebih sulit bergerak dibanding kemarin. Prioritasmu mencari perlindungan, hingga akhirnya menemukan tempat perlindungan kosong mirip milikmu. Dari tampilan medannya, ini adalah dinding dasar sungai yang telah membentuk atap pelindung. Kamu seharusnya bisa berlindung di bawahnya, dan disinilah bawaan tambahanmu akhirnya berguna. Atap pelindung itu menahan angin. Dengan menggantung kulit terbesarmu di depan dan memberi pemberat, kamu bisa membuat tirai sederhana. Ini memang tak sempurna, tapi cukup kuat. Setelah itu kamu keluar mencari kayu bakar. Api lain berarti kesempatan lain untuk mendapatkan kehangatan, dan untungnya ada cukup banyak kayu kering yang tersebar di sekitar untuk membuatnya mungkin. Tapi sekarang kamu harus terus berjalan. Istrimu dan anak-anakmu terlindungi dari cuaca, api kecil menyala di bawah tempat berlindung. Putramu kini sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Sejak dia bisa memegang alat, kamu mengajarinya berburu, mengumpul, dan membuat api, seperti ayahmu dulu kepadamu dan saudaramu. Malam ini, kalian keluar mengintai mangsa, tapi itu bukan prioritas. Kamu butuh kayu bakar untuk bertahan, karena api tidak akan tahan lama. Waktu terus berjalan, kamu di wilayah baru. Saat keluar dari perlindungan, tombak siap. Kamu menuntun diri dengan bantuan matahari. Kamu tahu ke arah mana sebagian besar migrasi terjadi, jadi kamu menuju ke arah yang biasanya terasa lebih hangat. Ini usaha setiap hari, tapi jika semua jadi kuat, kamu akan di surga. Tempat di mana kamu bisa melewati musim dingin dengan mudah, putrimu menjadi lebih kuat, dan mungkin bertemu orang lain untuk bergabung. Namun saat ini, tujuannya hanya bertahan hidup. Tapi saat kamu maju, bencana datang, angin tiba-tiba bertiup kencang, dan bersamanya salju, dinding putih tebal yang membutakan menelan dunia dalam hitungan detik. Kamu berteriak pada putramu agar memegang bajumu, tapi suara hilang tertiup angin. Jika terpisah sekarang, kalian takkan bisa saling menemukan. Matamu perih, kulitmu seperti ditusuk, kamu berusaha tetap tahu arah, karena sadar kamu tak sendiri di luar sana. Banyak makhluk di sini lebih siap menghadapi cuaca, mematikan daripada pria dan putranya yang sendirian. Lalu kamu mendengar suara geraman. Serigala besar itu tiba-tiba muncul dengan nafsu membunuh di matanya. Biasanya, ia adalah pesaing yang memburu hewan seperti kamu, tapi yang ini terpisah dari kelompoknya, bingung, marah, dan kesakitan. Sekarang, ia hanya melihat mangsa. Kamu melompat di depan putramu, mencabut tombak secepat tanganmu yang membeku bisa. Serigala itu menerkam, dan kamu menusukkan gagang kayu ke antara rahangnya. Bobotnya menghantam tubuhmu, berputar, menggeram, air liur menetes dari taringnya, lalu mundur bersiap menerkam lagi. Kamu hanya punya satu kesempatan. Kamu maju saat serigala menyerang, dan tombakmu tepat mengenai lehernya. Aumannya menembus badai sebelum ia terjatuh, darah mengotori salju. Kamu menusukkan tombak semakin dalam hingga serigala itu berhenti bergerak. Tapi tidak ada waktu untuk merayakan. Angin sedang mencapai puncaknya. Kamu erat memegang bangkai serigala, memberi isyarat pada putramu untuk berjongkok di bawahnya. Tubuh hangat itu melindungi kalian dari badai. Kamu tak tahu berapa lama itu terjadi, tapi akhirnya angin mereda, salju menipis, dan badai pun mengendur. Kamu mendorong tubuh serigala keluar dari tempat perlindungan darurat dan melangkah ke dunia baru. Medannya tak dikenali, tertutup salju baru, semua penanda hilang. Dan saat kamu berputar perlahan mencari sesuatu, apa saja yang terlihat familiar, sebuah kesadaran dingin merayap dalam dirimu. Bagaimana kamu akan menemukan jalan pulang? Matahari sudah terbenam, jalan yang kamu lalui tertutup. Kini kamu hanya bisa berbalik,
dan berharap menemukan sesuatu yang kamu ingat. Setelah beberapa kali mencoba, kamu akhirnya melihat pohon tumbang yang sudah dilewati. Kamu mengumpulkan kayu bakar dan meninggalkan bangkai serigala. Itu terlalu berat. Kamu harus segera kembali ke tempat perlindungan. Kamu tidak tahu apakah apinya masih menyala atau berapa lama keluargamu bisa bertahan. Rasanya seperti berjam-jam, tapi akhirnya kamu menemukan tanda khas dari tebing sungai itu, namun hatimu terasa membeku saat kamu mendekat. Seluruh area itu tertutup tumpukan salju. Api tak mungkin bertahan di kondisi ini. Kamu memberi isyarat agar putramu tetap di atas dan turun ke jurang kecil itu. Kamu mulai menggali salju mencari celah yang menyembunyikan keluargamu. Akhirnya, kamu berhasil menembus dan melihat hal yang paling kamu takutkan. Api sudah lama padam, membelok ke bagian belakang gua. Kamu melihat istrimu, dia tertutup dengan selimut yang kamu tinggalkan. Setelah menumpuk selimut di atasnya, dia menggunakan panas tubuhnya sendiri untuk mencoba melindungi putri kalian. Tapi saat kamu meraih untuk menyentuh mereka, keduanya sudah sedingin es. Kamu terlambat, keluar dari tempat perlindungan, putramu menatap penuh harap. Perlahan kamu menggelengkan kepala. Itu hal tersulit yang pernah kamu lakukan. Namun, dia masih punya satu orang tua, dan kamu akan terus melindungi serta mengajarinya sampai tak mampu lagi. Kamu menguburkan istri dan putrimu di bukit dekat perlindungan, menandai makam mereka dengan batu. Tak ada waktu merenung, berduka harus sambil berjalan. Perjalanan berlanjut, kamu dan putramu mengemas barang dan berangkat. Dia membawa beban terlalu berat. Kali ini, ada jauh lebih banyak hari-hari berat dan malam-malam yang kejam, tapi kalian berdua berhasil melewatinya. Perlahan tapi pasti, dingin yang menusuk mulai berkurang, meski hanya sedikit. Matahari bersinar lebih lama, malam lebih mudah dilalui, musim mulai berubah. Suatu hari, kamu mendengar suara aneh dari sumber air terdekat. Kamu dan putramu mendekati suara itu dengan hati-hati. Kalian menemukan koloni kecil berkumpul di tepi sungai, tampaknya mereka juga mengembara. Banyak orang di sana, sebagian membawa anak-anak, hanya sedikit yang bersama keluarga. Mereka kurus, lelah, tapi tetap hidup, penyintas musim dingin brutal. Kamu melangkah maju dengan ragu. Kamu punya keterampilan, kekuatan, dan pengetahuan bertahan hidup hasil kerja keras. Mata-mata menoleh ke arahmu, waspada, hati-hati, tapi penuh harapan, dan pada saat itu kamu merasakannya sebuah babak baru sedang dimulai untukmu, untuk putramu, untuk semua orang. Sekarang, tontonlah seperti apa kehidupan sehari-hari seorang Neanderthal atau klik video ini sebagai gantinya.